Alkisah, ada seorang manusia berkepala sapi yang ingin menikahi gadis dari kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan klik tanda loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video-video yang saya buat. Dan kali ini di Kombat Kami TV akan menceritakan sebuah cerita legenda dan misteri gunung-gunung di Indonesia yang wajib kamu ketahui. Ingin tahu ceritanya? Kita simak yuk! Satu hal yang tak akan pernah bisa lepas dari Indonesia adalah hal-hal yang berbau mistik, klinik, dan sejenisnya. Di masa lalu, sebelum gelombang persebaran agama datang, rakyat Indonesia banyak yang menganut kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Mereka percaya adanya roh-roh penunggu benda tertentu, bahkan ada juga yang sampai menyembahnya. Kepercayaan seperti ini terus berlanjut hingga sekarang, bahkan diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Salah satu kepercayaan yang masih kental adalah percaya adanya penunggu atau pemilik dari suatu gunung api di Indonesia. Yang pertama, ada legenda Gunung Kelut. Gunung Kelut memiliki legenda yang terus diturunkan dari mulut ke mulut. Alkisah, ada seorang manusia berkepala sapi yang ingin menikahi gadis dari kerajaan Majapahit. Ia mengikuti berbagai sayembara dan akhirnya menang. Namun sayangnya, sang putri pujaan hati tidak mau dinikahinya. Akhirnya, sang putri meminta syarat kepada Lembu Suro, si manusia berkepala sapi, untuk membuat sumur di puncak Gunung Kelut. Jika keinginan putri dipenuhi, maka ia mau dinikahi. Tentu saja permintaan itu dipenuhi oleh Lembu Suro. Ia menggali gunung dengan culaknya. Sang putri akhirnya panik karena Lembu Suro akan berhasil. Akhirnya, ia meminta ayahnya yang merupakan Prabu Brawijaya untuk mengubur lubang galian yang masih ada Lembu Suro di dalamnya. Lembu Suro yang ada di dalam meminta tolong dan memohon untuk dikeluarkan. Namun, ia harus menerima kenyataan jika mereka memang sengaja mengubur untuk melenyapkan manusia berkepala sapi ini. Dengan sisa tenaga, akhirnya Lembu Suro mengutuk kerajaan Majapahit dengan bunyi seperti ini. Yo, Kediri, sesok bakal pedhok piwelasku sing makaping-kaping. Yoiku Kediri dadi kali, Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung. Ya, Kediri akan dapat balasanku berkali-kali. Kediri jadi sungai, Blitar jadi daratan, dan Tulungagung jadi perairan dalam. Dan benar juga, Kelut terus meletus dan membumi hanguskan kerajaan. Jika Anda datang melihat Gunung Kelut, patung Lembu Suro akan menyambut Anda dengan gagahnya. Pemerintah setempat sengaja membuatnya untuk persembahan. Jika kondisi Kelut mulai panas, biasanya pemerintah Blitar atau Kediri melakukan upacara larung sesaji agar Lembu Suro tidak mengamuk lagi. Yang kedua, ada legenda Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah ikon pariwisata di Jawa Timur. Hampir setiap hari ada ratusan turis dari berbagai negara datang untuk menikmati keindahan gunung dan matahari terbit. Di balik keindahan ini, ternyata Bromo menyimpan legenda yang terus hidup hingga sekarang. Dahulu kala, di Bromo hiduplah seorang pemuda bernama Joko Seger yang jatuh hati dengan gadis keturunan dewa bernama Roro Anteng. Mereka menjalin kasih hingga memutuskan akan menikah. Namun, rencana itu harus berhenti karena ada orang jahat dan sakti yang mendadak melamar Roro Anteng.
Gadis cantik itu tak bisa menolak karena takut. Namun, ia membuat persyaratan kepada si pria jahat sebelum pernikahannya dilaksanakan. Roro Anteng menyuruhnya membuat lautan di Bromo dalam waktu semalam. Pria jahat itu menyanggupi. Ia mengeruk tanah menggunakan batok kelapa semalaman. Roro Anteng takut jika lautan itu akan selesai sebelum ayam pertama berkokok. Akhirnya, ia memukulkan alu seperti saat menumbuk padi. Mendengar bunyi tetabuhan itu, ayam-ayam bangun. Si pria jahat akhirnya kalah. Ia mengamuk dan melempar batok yang sekarang menjadi gunung batok. Roro Anteng dan Joko Seger akhirnya menikah, namun mereka tak kunjung dikaruniai anak. Akhirnya mereka melakukan pertapaan di gunung. Sebuah suara gaib terdengar dan bilang jika mereka akan memberi anak, tetapi anak pertama harus dikorbankan ke gunung. Roro Anteng dan Joko Seger pun setuju. Mereka akhirnya dikaruniai 25 anak. Namun, ingkar janji karena tak tega anaknya dikorbankan. Akhirnya terjadilah bencana dan anak pertama mereka mati. Sejak saat itu, budaya upacara kasada mulai diadakan sebagai ganti pengorbanan manusia ke dalam gunung. Oh ya, nama suku Tengger berasal dari singkatan Roro Anteng dan Joko Seger. Yang ketiga, itu ada legenda Gunung Merapi. Gunung Merapi memiliki banyak sekali versi legenda yang dipercaya oleh masyarakat sekitarnya. Namun yang paling dominan adalah adanya kerajaan gaib yang bersarang di puncak gunung. Para makhluk gaib ini dipercaya akan membawa petaka yang sangat besar kepada masyarakat di Yogyakarta. Itulah mengapa Keraton Yogyakarta selalu menunjuk salah satu abdi dalamnya untuk menjadi juru kunci gunung. Salah satu juru kunci yang paling terkenal adalah Mbah Marijan yang meninggal saat erupsi Merapi beberapa tahun lalu. Beberapa tempat di Gunung Merapi dijadikan tempat makhluk gaib untuk tinggal. Sebut saja Pasar Bubrah. Tempat ini dipercaya ramai saat malam karena para makhluk halus mulai keluar dan muncul. Selain itu, ada tempat-tempat seperti hutan patuk alap-alap yang digunakan untuk pengembalaan ternak milik kerajaan gaib Merapi. Di waktu-waktu tertentu, hewan gaib seperti macan putih, ular besar, dan lainnya kerap membuat orang yang mendaki harus lari terpontang-panting. Satu hal yang harus dipahami ketika ke Gunung Merapi, selalulah jaga diri dari lisan ataupun perbuatan. Yang keempat, legenda Gunung Semeru. Gunung paling tinggi di Pulau Jawa ini ternyata memiliki legenda yang sangat unik. Diceritakan bahwa dahulunya Pulau Jawa adalah pulau yang mengapung-apung di lautan lepas. Para dewa tahu itu dan akhirnya memutuskan memakunya agar diam dan tak terbawa oleh arus laut. Mereka memaku Pulau Jawa dengan memindahkan Gunung Meru dari India menuju Jawa. Dewa Wisnu mengubah wujudnya menjadi kura-kura raksasa dan Dewa Brahma berubah menjadi ular besar untuk mengikat gunung. Orang Hindu di Jawa dan di Bali percaya jika Gunung Meru yang sekarang bernama Semeru ini merupakan tempat persemayaman banyak dewa. Selain itu, puncak gunung merupakan gerbang yang menghubungkan dunia dewa dan manusia. Saking sakralnya, masyarakat Hindu kerap melakukan upacara keagamaan di tempat ini. Anda boleh percaya atau tidak dengan legenda ini. Namun yang jelas Gunung Semeru menyimpan banyak sekali keindahan yang tak bisa dilewatkan. Itulah mengapa gunung ini selalu menjadi tujuan pendakian yang menantang. Bahkan dijadikan sebagai setting pembuatan salah satu film nasional. Yang kelima, ada legenda Gunung Tanggupan Perahu.
Gunung Tangkuban Perahu yang terletak di Jawa Barat selalu identik dengan legenda Sangkuriang. Anda mungkin masih ingat cerita tentang Dayang Sumbi yang menikahi anjing sakti karena sumpahnya sendiri. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai anak yang dinamai Sangkuriang. Suatu ketika, Sangkuriang membunuh anjing bernama Tumang yang sebenarnya ayah kandungnya sendiri. Sang ibu marah dan memukulkan centong nasi ke kening Sangkuriang hingga membuat bekas yang dalam. Singkat cerita, Dayang Sumbi diusir dari kerajaan dan Sangkuriang pergi mengembara. Saat dewasa, Sangkuriang terpesona dengan kecantikan ibunya sendiri. Ia memaksa untuk menikahi Dayang Sumbi. Mengetahui pria tampan itu anaknya, Dayang Sumbi akhirnya membuat syarat yang sangat sulit. Ia menyuruh Sangkuriang membuat bendungan di sepanjang bukit dan membuat perahu dalam waktu semalam. Mengetahui Sangkuriang akan berhasil, Dayang Sumbi melakukan berbagai cara untuk menggagalkan tantangan yang sedang dikerjakan. Gunung Tangkuban Perahu, dan benar saja tantangan itu akhirnya gagal karena ayam terlanjur berkokok namun perahu tak kunjung kelar. Sangkuriang tahu jika ia sedang ditipu. Akhirnya, untuk meluapkan amarahnya, ia menjebol bendungan hingga mengakibatkan banjir bandang. Perahu yang ia buat dilempar dan berubah jadi Gunung Tangkuban Perahu. Dayang Sumbi akhirnya meninggal dan hilang dalam banjir yang dibuat Sangkuriang. Yang keenam, itu ada legenda Gunung Kemukus. Banyak sekali versi yang beredar mengenai legenda Gunung Kemukus yang terletak di Jawa Tengah ini. Salah satu versi yang banyak diketahui orang adalah kisah hubungan gelap antara Pangeran Samudra dan ibu tirinya. Keduanya melakukan hubungan badan di Gunung Kemukus namun ketahuan. Akhirnya mereka dibunuh dan disemayamkan di salah satu bagian gunung. Saat ini Gunung Kemukus justru digunakan sebagai lokasi prostitusi terselubung dengan latar belakang kisah Pangeran Samudro. Dipercaya jika melakukan hubungan badan dengan bukan pasangannya, keinginan dan harapannya akan dikabulkan. Akhirnya banyak orang yang berduyun-duyun datang ke sini untuk mencoba ritual nakal itu. Akibat dari adanya legenda agak nyeleneh ini, banyak sekali bermunculan lokalisasi dadakan di Gunung Kemukus. Tujuannya hanya satu, menjembatani pengunjung untuk melakukan ritual uniknya, bercinta 7 kali dengan bukan pasangan. Wait, dan yang terakhir, itu ada legenda Gunung Slamet. Gunung Slamet awalnya bernama Gunung Gora. Seorang pangeran bernama Syekh Maulana mengubah nama gunung setelah ia mendapatkan keselamatan di sana. Singkat cerita, sehabis melaksanakan ibadah sholat subuh, Syekh Maulana melihat cahaya yang sangat terang di langit. Ia tertarik dan akhirnya mengikutinya hingga sampai di pesisir pantai Gresik, Jawa Timur. Saat itu, cahaya telah hilang. Namun hari berikutnya muncul cahaya di sekitaran pantai Pemalang, Jawa Tengah. Syekh Maulana mengikuti lagi cahaya aneh itu. Sebelum sampai tempat, Syekh Maulana mengalami gatal seluruh tubuh yang membuatnya tak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya ia memohon petunjuk dan diberi mimpi agar mengunjungi Gunung Gora. Di sana, Syekh Maulana akhirnya mandi di pancuran air panas yang membuatnya sembuh dari penyakit. Ia akhirnya memutuskan untuk menetap di daerah itu dan mengubah nama Gunung Gora menjadi Gunung Slamet karena telah menyelamatkannya. Selain itu, sebuah legenda menyebutkan jika Gunung Slamet adalah gunung yang memberi keselamatan bagi warga sekitar. Jika sampai gunung ini meletus, artinya bencana besar akan terjadi dan membuat Pulau Jawa akan pecah menjadi 2 bagian sama besar. Saat ini, Gunung Slamet digunakan sebagai tempat wisata dengan pemandian terkenalnya Batu Raden. Well, itulah sekelumit kisah legenda dan misteri dari gunung-gunung yang ada di Indonesia. Anda boleh percaya ataupun tidak, namun kisah ini telah membumi dan bertahan lama. Bahkan lebih tua kisah ini dari Anda. So,
dari 7 gunung ini mana yang pernah Anda kunjungi sebelumnya? Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai ya. Dukung terus channel saya dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari video-video yang saya buat ini. Dan bagi kalian yang mempunyai cerita ataupun pengalaman pribadi bisa dikirim ke email kami yang ada di deskripsi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.